belajar dan bertumbuh. Kita hari ini akan kenalan dengan sebuah mau dibilang komunitas ya atau organisasi atau sebuah gerakan, nanti kita ngobrol ya. Jadi kita di segmen selasa ini kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari komunitas, dari organisasi untuk bisa share juga gitu. Ngapain sih kegiatannya gitu ya, kemudian apa yang diusung, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah kalau misalnya teman-teman Tabula nanti tertarik gitu ya, atau merasa wah nih kayaknya aku cocok nih, kayak gue cocok nih sama komunitasnya, sama kegiatannya gitu, sejalan gitu ya dengan mungkin aspirasinya, mungkin dengan visi misi atau dengan minatnya, teman-teman nanti bisa tanya-tanya juga, misalnya mau berpartisipasi, mau contribute gitu ya, mau ikutan, mau join, itu nanti bisa banget seperti itu. So selain kita mungkin juga dapat pengetahuan, dapat ilmu, dapat sesuatu yang baru, kita juga jadi bisa mungkin menambah perkenalan ya, nambah teman, nambah wawasan, gitu, nambah aktivitas dan sebagainya. Oke, baik. Ya, sudah jam 7:03, so tanpa berlama-lama lagi, kita mungkin kenal dulu ya dengan narasumber kita malam hari ini dari Waktunya Main, yaitu Kak Tita. Kak Tita, apakah sudah bisa menyalakan mic-nya? Halo, terdengarkah suara saya? Ya, terdengar jelas, Kak Tita. Hai. Halo Kak Tita, gimana kabarnya nih? Halo, selamat malam semua. Malam. Gimana Kak Tita hari ini tanggal merah? Tanggal merah, berasa tanggal merah nggak? Iya, antara berasa sama enggak ya. Kalau ngeliat tanggalan berasa, tapi kalau sehari-hari kayaknya sama aja. Aku mau ikutan ngucapin ini ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua sehat-sehat ya, teman-teman Tabula semua. Kak Arnold juga tentunya ya. Amin. Terima kasih Kak Tita juga. Semoga sehat-sehat. Oke, baik. Kita langsung mulai aja ya, Kak Tita. Mungkin malam hari ini kan kita ngobrol-ngobrol sama Kak Tita dari Waktunya Main gitu. Nah, mungkin boleh. Entar dulu Arnold, karena aku merinding banget nih, kok banyak banget sih yang dengerin 333. Iya nih. Aduh, jadi merinding aku. Thank you banget pada mau dengerin. Thank you banget nih teman-teman Tabula yang antusias. Oke, ya monggo Kak Tita, mungkin kita mau kenalan sedikit kali ya sama Waktunya Main gitu. Waktunya Main nih apa sih sebetulnya? Apa ya? Sebelumnya aku boleh minta tolong. Biasanya tuh kalau mulai sesi Waktunya Main selalu ada sandinya. Jadi artinya ini waktunya kita main gitu ya. Jadi kalau misalnya aku bilang waktunya apa, mohon tolong dijawab waktunya main. Terserah dengan ekspresi sendiri-sendiri. Mau teriak-teriak kayak anak kecil atau mau sok cool, waktunya main gitu ya. Itu artinya sudah mulai waktunya main. Boleh ya Kak Arnold ya? Boleh, kalau tapi yang ngomong ya ngomong Kak Arnold aja, yang di rumah masih saya aja nanti ya. Oke. Ya, Kak Arnold yang keras ya. Oke, boleh ya, siap. Baik. Waktunya apa? Waktunya main. Yes, thank you. Oke, jadi saya sudah boleh mulai. Halo semua teman-teman Tabula, Kak Arnold, terima kasih ya hari ini sudah dikasih kesempatan untuk kenalan. Nah, kalau ada yang tanya waktunya main itu apa sih? Sebenarnya saya sendiri juga kadang-kadang sulit ya. Mengungkapkan sebenarnya apa sih waktunya main gitu ya. Cuma boleh nggak kalau aku mulai dari definisi aja dulu ya. Boleh. Waktunya main, kalau kita lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, main itu kan artinya main atau bermain itu artinya melakukan kegiatan yang menyenangkan hati. Gitu intinya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari secara simpel sebenarnya waktunya main itu adalah waktu di mana kita melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi kita menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan hati. Itu kalau dari definisinya. Intinya itulah pokoknya kalau ada waktunya main berarti harus happy, harus senang. Tapi kalau kerennya nih, kalau secara organisasi atau secara visi gitu ya, sebenarnya kita tuh punya visi itu kita pengen jadi partner buat orang tua, buat anak-anak, buat remaja, buat dewasa, dan mungkin institusi ya, untuk bisa kasih wadah
supaya bisa eksplorasi, edukasi, mewadahi eksplorasi, edukasi, rekreasi, interaksi. Jadi pokoknya bisa mengembangkan apa yang ada di dalam diri. Jadi segala hal bisa dicoba di waktunya main gitu. Nah, melalui apa? Yaitu melalui tadi bermain itu hal yang menyenangkan kita itu. Jadi memang bukan kayak belajar atau kayak kursus atau apa, enggak. Kita emang pengen main gitu, tapi sambil kita juga masukin nilai-nilai seperti kreativitas, kemudian berpikir kritis atau critical thinking, terus ada juga kolaborasi. Kita sangat senang berkolaborasi, terus juga komunikasi, dan juga kita tetap masukin nilai-nilai Indonesia. Dari bahasa Indonesia kita giatkan lagi, mainan Indonesia, cerita Indonesia itu juga kita suntikan. Intinya seperti itu kalau waktunya main. Oh, oke. Nah, Jelaskah? oke. Nah, mungkin sebelum aku nanti mau tanya-tanya lebih jauh ya mengenai kegiatan di waktu yang main, tapi sebelum itu aku mungkin mau tanya dari Kak Tita nih kan mungkin tadi kan juga bilang ya, main itu kan sesuatu yang membuat kita happy ya, yang membuat kita punya pesan positif. Berarti ini main itu nggak ada batasan usia ya, jadi nggak cuma anak-anak ya yang bisa main. Enggak ada. Sebaiknya sampai besar harus jangan lupa main. Oke. Karena main pun kan bisa berbagai macam bentuk ya, gitu. Yang penting melakukan sesuatu, menstimulasi berbagai hal, dan pokoknya intinya senang, hatinya senang. Oke ya, intinya senang gitu ya, enjoy. Oke. Yes, enjoy. Nah, mungkin ya buat kalau menurut Kak Tita ini buat mungkin kan teman-teman Tabula di sini kan rata-rata ya usia itu ya 17 tahun ke atas lah gitu ya, 15, 16, ada yang mungkin udah 20-an gitu ya, 20, 22 gitu. Nah, kalau buat kita-kita nih mungkin ya yang mungkin sudah usianya ya dewasa lah bisa dibilang ya, itu seperti apa sih pentingnya bermain gitu ya buat kita-kita ini? Nah, memang kan aku tuh dari dulu memang senang banget main ya. Aku berangkat aja aku dari diri sendiri gitu ya. Dari kecil itu segala macam kan kita dulu sering main yang non gadget ya. Puzzle lah, main karet lah, main word games lah, main board game segala macam ya. Nah, itu sebenarnya pertama kalau kita main apapun itu ya, itu melatih imajinasi yang pertama tuh. Imajinasi itu semua tuh yang aku bilang, imajinasi, critical thinking gitu ya. Kalau kita main apapun ya sekarang, pada main apa sih ya? Pada main Minecraft, let's say ya. Kalau anak SMP SMA ya, main Minecraft gitu ya. Kayaknya kan anak-anak itu main mulu sih gitu. Cuman kalau dilihat Minecraft itu sangat kreatif kan. Dia bisa membangun sesuatu gitu kan. Itu kan melalui bermain kan. Itu sebenarnya banyak banget bisa menciptakan sesuatu, dia bisa belajar tentang bentuk, geometris segala macam. Kemudian sekarang pun setahuku Minecraft itu kan dia ada yang bisa milih petualangan. Ada kondisi gini mau milih ini sama ini. Kalau ini ntar konsekuensinya ini kebakar segala macam ada. Itu kan sebenarnya imajinasi, terus critical thinking nih, berpikir terus menentukan decision kemana, ke sini apa ke sini gitu kan. Itu belajar. Coba kita bilang Minecraft nih anak sekarang. Terus main board games. Ada juga tuh kakak waktunya main juga. Senengnya main board games yang yang sekarang kayak Dungeons and Dragons gitu kan zaman dulu kan. Dungeons and Dragons kan main strategi ya, terus bisa clue, ada challenge-nya, itu kan sebenarnya melatih kita juga gitu lah. Kita kalau di challenge nggak hanya di skripsi, harus ada ujian, ada segala macam. Hal-hal seperti ini kan juga challenge juga buat kita gitu kan. Nah, kemudian banyak banget ya mainan. Kemudian kalau aku suka tuh word game, segala macam yang kemarin aku main sama anakku Gartic, kalau ada yang tahu ya Gartic itu kayak apaan tuh Kak? Aku nggak tahu tebak gambar. apa itu. Enggak, ada di apps anak-anak. Aku kan selalu ngeliatin mainan apa sih sekarang gitu ya. Gartic itu kayak dulu win lose or draw kalau zamanku menggambar. Jadi
ada kata Oke. tebak gambar. Jadi menggambar Oke. di iPad itu kan juga melatih pengetahuan ada tentang negara, kemudian bagaimana cara mengekspresikan satu kata tapi dalam bentuk gambar. Itu kan juga belajar juga gitu kan bagaimana menyampaikan pesan ke orang kayak gitu sebenarnya. Jadi main itu pasti ada ininya, ada manfaatnya. Nah, kemudian kalau untuk kakak-kakak yang aku lihat ya, yang sekarang ini kan kalau buat aku ini waktunya main itu kan kita sebenarnya belum berupa komunitas, tapi aku pengen ngarah ke komunitas. Jadi isinya itu adalah siapapun itu, mau anak muda, mau dewasa ya, bahkan mungkin orang tua yang punya punya passion atau punya ide, punya kreativitas dan pengen mengolahnya gitu. Misalnya suka nyanyi gitu ya, suka nyanyi, terus kalau ngelihat musikal, aduh kok pengennya gitu, tapi kayaknya nggak bisa gitu, kayaknya kalah nih kalau audisi gitu kan ya. Kita tuh pengen orang di waktunya main, yuk kita kalau mau punya keinginan untuk belajar nyanyi, belajar teater atau belajar ngedit gitu ya. Tapi belum bisa, ayo bareng sama waktunya main kita bikin program. Kita bikin program bareng pesertanya kita bikin sampai kita menghasilkan satu project. Nah, jadi banyak banget sih yang bisa dilakukan ya sama waktunya main. Nah, sekarang ini kebetulan waktunya main baru bikin program untuk usia 6 sampai 12 tahun. Baru kita launching sampai 16 tahun, tapi kita juga pengen banget nih bikin untuk kakak-kakak yang lebih gede lagi, 17 tahun ke atas, 25 tahun ke atas gitu. Jadi sangat masih terbuka banget kesempatan untuk main bersama waktunya main. Seperti itu kira-kira Kak Arnold. Jelaskah kira-kira? Oke, wah ini menarik nih. Kita coba bahas satu persatu ya tadi kan. Oh tapi sebelum itu Kak Tita, maaf ini suaranya beberapa teman-teman bilang agak kecil. Mungkin Kak Tita boleh. Oke. Halo. Nah seperti ini. Oke ini. Oke. Lebih besar ya. Oke. Kasih. Ya maaf ya teman-teman sekalian. Oke. Nah, oke, sekarang kita masuk lebih jauh ya. Tadi kan Kak Tita udah sempat bilang ada beberapa tadi ya, main itu penting ya buat kita yang sudah dewasa pun tadi melatih imajinasi, critical thinking dan tentunya juga menjaga kita sehat mental ya, gitu kan. Jadi emosi juga emosi positif gitu ya. Kita nggak ketika belajar sesuatu pun juga terasa lebih fun gitu ya. Ketika bekerja pun juga terasa lebih menyenangkan gitu. Nah, sekarang kita tadi masuk dikit ke yang dilakukan oleh waktunya main. Karena siapa tahu mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang ingin tahu juga ya. Tadi kan udah disebut tuh ada bikin modelnya kayak project gitu ya. Ada beberapa project waktunya main. Tadi ada yang untuk anak-anak usia 6 sampai 12 gitu ya. Kemudian nanti ada yang juga rencananya untuk yang lebih dewasa ya, yang 17 tahun ke atas. Kita mungkin ngobrol yang untuk anak-anak dulu ya. Siapa tahu nih teman-teman ada yang mungkin memang punya interest ya dengan anak gitu, mungkin memang suka beraktivitas, memang punya minat gitu dengan kegiatan bersama anak-anak. Mungkin boleh diceritain Kak Tita gitu, seperti apa sih project yang ada di waktunya main nih? Waktunya main ya, oke. Jadi kalau untuk anak-anak umur 6 sampai 12 tahun atau kadang-kadang kita juga untuk 3 sampai 6 dan 13 sampai 16 itu kita sekarang ini kita melihat kita ambil pendekatan dunia seni pertunjukan. Karena di dalam seni pertunjukan itu banyak banget elemen yang bisa digali, distimulasi ya. Jadi kita bikin kalau untuk yang program reguler kita tuh bikin karena ini online ya. Dulu waktu offline kita bikin kelas-kelas di satu tempat. Jadi kita bikin kelas dongeng, kelas peran, kelas vokal, kelas tari, kelas musik gitu. Jadi memang elemen-elemen yang ada di dunia seni pertunjukan. Nah, karena kan kayak di peran itu kan belajar karakter kan kita juga belajar tentang diri sendiri ya. Banyak banget deh yang dipelajarin, belajar disiplin, belajar untuk memerankan sesuatu, belajar untuk
menghidupkan satu karakter gitu kan ya, itu peran. Apalagi untuk anak-anak yang umur segitu kan mereka sedang butuh stimulan yang banyak banget ya, jadi itu penting banget misalnya. Kemudian untuk vokal, misalnya untuk vokal itu, sebenarnya kita, melatih untuk menyampaikan pesan. Kadang-kadang kan sekarang, bernyanyi ya bernyanyi aja ya, enggak, di sini kita benar-benar dari lirik kita bedah. Jadi anak-anak umur 6 sampai 12 ini kita perlakukan seperti partner aja gitu sama kakak-kakak pelatih gitu. Ayo kita bedah lirik lagu ini, pernah nggak nih lagu Bintang Kecil dibedah liriknya gitu. Artinya apa sih? Kita kan nyanyi cuman bintang kecil gitu kan biasa. Tapi tahu nggak sih artinya gitu. Nah, beda banget setelah membedah lirik, mereka mulai bisa belajar menyampaikan lagu dengan lebih baik. Itu kan belajar juga. Kemudian kita ada kelas musik pun. Nah, kelas musik yang tidak bisa main musik pun kita mulai dari ritme gitu. Itu kan ritme juga kan butuh kepekaan telinga. Kemudian kita gabung kolaborasi, harus perhatiin nih kanan kirinya benar nggak ritmenya. Kalau nggak kan berantakan. Jadi dari situ kita lihat banyak banget yang bisa dipelajari oleh anak-anak. Jadi makanya kita ambil pendekatan adalah seni pertunjukan. Nah, kemudian sebenarnya dari segi offline kita sudah pernah pentas ya. Jadi beberapa kali di program liburan 5 hari kita bikin camp untuk anak-anak ini. Nah, waktu itu tuh yang waktu camp itu kan karena tiba-tiba pesertanya cukup banyak, ada 30 anak. Jadi waktu itu aku buka kesempatan buat kakak-kakak untuk jadi volunteer untuk bantu tim kita untuk ngurusin anak-anak karena cukup banyak yang perlu diuruskan. Banyak juga kakak-kakak volunteer yang ikut waktu itu dan mereka senang banget karena mereka memang suka anak-anak. Nah, tapi kemudian online ada kondisi seperti ini kita harus pindah ke online platformnya. Nah, dari situ sempat tuh waktunya main mikir lagi nih kita bikin apa nih gitu kan. Iya. Akhirnya Gimana tuh kayak? Kalau online jadi gimana nih kan? Tadi kan nah seni itu pertunjukan gitu ya. iya, Di betul. online tuh gimana Jadi tuh? kayak aduh rencananya berantakan semua nih. Kita kan tadinya udah tuh tadi kan kita mulai volunteer akhirnya yuk kita bikin komunitas gitu. Jadi karena kita sudah tahu banyak peminat waktunya main program, jadi kita tadinya mau mulai bikin komunitas tapi karena kendala kemarin itu akhirnya kita baru balik lagi kayak dari nol lagi, kita cari bentuk lagi, kita mau bikin apa gitu kan. Nah, ternyata akhirnya pelan-pelan kita mulai lagi dari online. Kita pilot project dulu semua, kembali lagi. Kita bikin dongeng digital. Dongeng digital kalau tahu sekarang kalau kakak-kakak biasanya taunya podcast ya. Podcast seperti podcast gitu. Nah, kita bikin untuk adik-adik dulu nih. Kita bikinin dongeng digital. Jadi mereka kita diajarkan oleh kakak pelatihnya seorang sutradara juga, diajarin untuk bagaimana mengekspresikan lewat suara gitu, karena kan nggak pakai muka gitu. Nah, kemudian kita harus setelah mereka selama 5 hari belajar, kemudian direkam, kemudian barengan tuh sama kelas vokal, kelas tari, masing-masing juga melakukan hal yang sama. Kita ajarkan bagaimana mengekspresi diri lewat tarian, lewat vokal, dan lewat peran. Nah, kemudian tapi karena mereka satu-satu nih ya kelasnya, mereka nggak tahu bahwa di akhir program semua kita edit jadi satu musikal. Mereka nggak tahu nih adik-adik nih, karena kan mereka kelasnya sendiri-sendiri gitu, tapi sudah kita atur itu ternyata sebenarnya satu naskah besar gitu kan. Begitu selesai kita minta waktu 2 minggu edit, nanti begitu setelah 2 minggu, yuk kita nonton bareng. Mereka kaget, ternyata mereka adalah bagian dari satu pertunjukan gitu. Itu seneng banget sih ngelihat reaksi adik-adik. Nah, mungkin nanti kalau mau lihat seperti apa nanti Kak Arnold punya ininya ya, link YouTube-nya ya Kak Arnold ya kalau mau lihat. Iya, oke. Aku sih Nah, ini buat teman-teman yang mau lihat, saya kirimkan ya, aku kirimkan di kolom chat. Ini ya, yang musikal virtual ini ya. Iya, betul. Oke. Wah, ini menarik banget ya, berarti drama musikal ya, basically ya. Iya, drama musikal. Drama musikal, tapi benar-benar cuma 5 hari belajarnya. Cuma 5 hari? Banget. Cuma 5 hari, 1 hari 1,5 jam. Ini adik-adik luar biasa sih, menurutku luar biasa banget.
hebat banget ya dengan keterbatasan waktu dan kita kasih PR rekaman kan mereka harus merekam kan meskipun cukup cukup berat buat kan untuk merekam cuman mereka semangat dan hasilnya aku bilang sih keren banget dari mereka itu. Nah, sejak itu aku ngelihat aduh kok banyak banget ya yang talenta adik-adik ini gitu kan. Nah, demikian juga ternyata dengan kita sebagai kakak-kakak pelatih gitu. Jadi kan timku itu sebenarnya dinamis ya Kak Arnold ya. Jadi sebenarnya kakak-kakak pelatih ini juga bukan hanya di waktunya main, mereka juga punya ini sendiri ya, punya kegiatan sendiri, tapi selalu menyisihkan waktu untuk di waktunya main. Aku tuh kakak pelatihnya tuh ada 5, oh salah ya sekarang 5 sama 6. Jadi masing-masing ada yang kakak pelatih gambar, ada cerita, ada vokal, ada musik, ada lagu, ada tari gitu. Jadi, nah mereka sendiri pun dengan mengajar anak-anak kan juga berlatih mengekspresikan diri gitu. Jadi kita semua benar-benar belajar bareng, main bareng, berkreasi bareng, dan bikin project bareng. Itu sih yang bikin happy ya, bikin senang. Makanya kan tadi kan kita harus selalu happy. Jadi semua bermain dan belajar bersama-sama. Kita pun sebagai kakak pelatih begitu. Nah, Oke, itu. berarti di waktunya mainnya kakak-kakak pelatihnya pun melatih adik-adik ini, tapi juga jadinya mereka pun ikut ya belajar dan bermain juga ya, mengekspresikan Iya, karena diri. anak-anak ini kan kritis banget loh anak-anak sekarang kan. Iya. Jadi wah, luar Jadi biasa. kita juga harus ya mengembangkan kakak-kakak juga jadi belajar lagi gitu ya, biar betul komunikasi sama sekali. anak gitu ya. Mm-mm. Oke. Wah, ini menarik banget dan ini keren banget. Nanti teman-teman juga bisa lihat ya nanti bisa juga dan akhirnya juga Kak Tita bilang bisa kontribut ya. Jadi kalau misalnya ini akan ada lagi ya. Nah, sekarang ini kalau untuk yang adik-adik pasti yang seperti ini ya, yang seperti yang tadi di share di YouTube Dunia Dalam Kotak itu kayak sepertinya sudah jadi program kita annual. Nah, karena apa? Karena itu kita mulai lihat nih gimana kalau kita bikin untuk yang lebih besar umurnya, usianya. Wah, pasti akan lebih banyak lagi kan yang punya keinginan untuk bisa belajar banyak gitu kan. Nah, itu juga kenapa akhirnya kita memutuskan kita menambah jenis kelasnya. Kalau kemarin kan hanya Dunia Dalam Kotak itu hanya kelas vokal, tari, dan peran. Nah, yang kemarin ini, program kemarin kita tambah lagi kelas praproduksi, yaitu mereka menjadi bagian dalam pembuatan produksi. Jadi misalnya ya kita punya naskah, satu bagian naskah kita bolongin, kita kosongin. Nah, pada waktu saat mereka camp 5 hari itu, kita kasih kesempatan ke mereka bikinin ceritanya berdasarkan naskah yang sudah ada. Itu anak-anaknya tuh Kak, anak-anak tadi Anak-anaknya umur 6 sampai 7. 12 Kalau yang itu umur 7 sampai 12. Umur 7 sampai 12. Mereka yang ikutan bikin naskahnya gitu. Ikutan bikin naskahnya dan lucu banget interaksinya ya. Aku kan selalu nungguin ininya kan, nungguin kelasnya ya. Ketawa mulu kerjanya karena mereka kita kan kayak teman ini aja, seumuran aja gitu. Karena mereka memang sudah punya kemampuan untuk berdebat, kemampuan untuk mempertahankan ininya mempertahankan idenya mereka gitu. Jadi emang salah satunya adalah belajar untuk itu berinteraksi, mempertahankan itu. Wah, itu seru banget. Nah, makanya begitu lihat itu kita langsung pikir, wah ini kalau kita bikin untuk kakak yang lebih besar lagi seru banget gitu kan. Jadi sangat 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 mungkin dalam beberapa bulan atau ke depan kita pengen bikin juga program buat kakak-kakak yang lebih besar gitu. Karena memang asik banget deh kayaknya deh. Gila itu berarti anak-anak tadi yang umur 7 sampai 12 tuh udah belajar bikin naskah gitu ya, udah belajar bikin lagu, bikin musik. Bikin lagu juga. Bikin lagu, bikin musik juga. Itu juga kelihatan dari situ kita bisa lihat anak ini ternyata dia jago banget bikin lirik.
liriknya nyeleneh gitu kan. Dia sendiri mungkin nggak tahu tadinya bahwa dia bisa bikin seperti itu, tapi karena kita kasih kesempatan, bikin aja lirik terserah, jangan mikirin apa gitu ya, jangan terlalu mikirin kosakata yang bagaimana, tata bahasa yang gimana, bikin aja. Kelihatan ada anak yang jago banget di lirik, tapi mungkin dari segi apa vokal dia kurang. Jadi akhirnya kita kasih kesempatan dia untuk bikin lirik di lagu pembukaan. Kemudian ada juga yang ternyata dia melodinya bagus, tapi liriknya biasa aja, tapi jadi lagunya juga bagus kayak gitu. Jadi kita lihat, aduh nih seru banget nih kalau kalau misalnya apa kita bikin lagi mungkin dengan apa digabung dengan kakak yang lebih besar, sehingga kan lebih lebih berwarna ya, lebih apa warna ininya lebih banyak gitu. Jadi kita aku kemarin juga sempat itu kita selalu punya ide-ide waktunya main itu selalu karena melihat anak-anak itu. Melihat anak-anak itu dan melihat kakak-kakak pelatih, itu selalu tiba-tiba ada ide, "Wah, coba kalau kakak pelatihnya ternyata bisa bisa begini, bisa nggak bikin kelas apa, kelas pantomim," misalnya kan kita lihat kakak pelatihnya nih kayaknya jago juga nih pantomim, "Ah, bikin yuk kelas pantomim," baru kita coba bikin pantomim. Jadi gitu, kita selalu kayak nggak kehabisan ide karena semua ide selalu dari anak-anak dan kakak-kakak pelatih yang ada di waktunya main. Gitu jadinya. Makanya seneng banget Oke. kalau banyak yang mau bergabung. Iya, iya, iya. Wah, ini seru banget ya. Berarti ini coba atur dulu ya kan tadi. Iya, iya. Berarti ini kalau untuk yang anak-anak tadi ya mereka bisa belajar melalui seni pertunjukan tadi ya. Mereka jadi Iya, ada ya entah yang jadi penampilnya gitu ya. Tapi ada juga yang iya. mungkin terlibat di belakang layar ya, Belakang bikin panggung. belakang panggung gitu ya, bikin Betul, naskahnya, betul. mungkin terlibat dalam Iya, bikinannya. betul. Nah, kalau untuk ini sebelum kita ngomongin ini ya, tadi kan ada proyek yang mungkin untuk yang sudah dewasa. Tapi kalau misalnya yang untuk anak-anak sendiri, apakah terbuka nih, misalnya mungkin ada teman tabula yang apa, ya tadi ya mungkin ingin menjadi volunteer gitu atau mungkin ingin menjadi pelatih mungkin siapa tahu nanti ada yang punya kayaknya wah saya seneng nih misalnya seneng nih kalau ngajar anak-anak gitu ya, atau melatih anak-anak gitu. Ada mungkin punya bakat tadi ya pantomim lah atau bakat pantun atau bakat apapun itu Iya. kayak gimana tuh Kak? Ih, pantun lucu banget loh. Tuh kan aku langsung dapat ide. Pantun lucu banget loh. Kelas pantun lucu kali ya Nah, siapa tahu kan? di sini teman-teman tabula ada yang suka pantun kan sekarang lagi ngetren ya Iya. berpantun gitu. Nah, tapi Betul, gimana tuh Kak? betul. Dan kita mengembalikan budaya Melayu dulu ya bahwa kita bikin pantun ya. It's a good Gimana tuh Kak? Saya kalau idea, thank you. ada Nah, yang bikin kalau untuk kakak-kakak, kebetulan banget pengen ini, boleh. Jadi gini, kesempatan untuk bergabung bisa beberapa ya. Jadi pertama, kalau misalnya dari kita sudah bikin program untuk kakak-kakak yang lebih besar, pastinya bisa menjadi peserta ya nantinya ya. Tapi itu kalau kita udah buka. Nah, selain itu aku juga masih mencari kakak-kakak pelatih yang punya itu punya kesenangan dengan dunia anak, dengan dunia edukasi, dengan dunia seni, dengan dunia apapun itu ya, bahkan untuk mungkin STEAM ya kayak apa science, technology, engineering, art, mathematics gitu ya. Boleh loh email atau DM ke waktunya main kayak begini. Misalnya tadi Kak Arnold bilang, "Kak, saya tuh suka banget pantun deh," gitu. Boleh nggak bareng ke waktunya main bikin kelas pantun? Boleh banget. Yang penting kita sama ya, visinya sama. Pasti kan kita akan ngobrol gitu ya. Visinya sama, kemudian metodenya cocok gitu ya bahwa kita memang selalu mengutamakan having fun-nya anak-anak sama proses gitu ya. Hasil akhir it's a bonus gitu ya. Itu bonus buat anak-anak. Tapi aku ngelihat tuh proses dari anak-anak yang nggak kenal sesuatu, tiba-tiba kita kenalin, kita stimulasi, dan mereka bisa kenal diri mereka, bisa mengeluarkan potensinya itu bagus banget. Jadi kalau ada yang punya ide, punya keterampilan, punya passion dimanapun, pengen bikin kelas, coba bikin kelas, boleh loh, email ke waktunya main atau di DM di IG waktunya main. Dengan senang hati kita kita akan membuka kesempatan itu, gitu. Nah, mungkin ya kalau sekalian nih Kak Arnold, aku tuh sebenarnya pengen banget buka kelas untuk kan tadi ada praproduksi ya, cipta cerita, cipta gambar. Nah, kemudian produksi juga ada. Aku pengen banget ngajarin post production. Jadi Wow. ngedit
Aduh, kalau ada kakak-kakak yang mau ngajar boleh loh ya, waktunya main lagi mencari karena anak-anak sekarang kan seneng yang edit ya. Jadi nggak menutup kemungkinan mereka nanti bisa bikin project sendiri dari A sampai Z, mereka yang bikin idenya, terus jadi konsep, kemudian mereka bikin materinya, mereka melakukannya, dan mereka mengedit sendiri. Itu kan luar biasa banget ya. Nah, itulah yang kita cari. Oke. Nah, itu kan sebagai kakak pelatih ya, Kak Arnold ya. Atau mungkin pernah bekerja di mana punya program apa, mau bareng waktunya main perlu konten gitu ya misalnya ya, mungkin bekerja di bidang edukasi gitu ya, perlu konten bareng boleh, kita juga bisa kerjasama bareng, kita open banget, yang penting visi kita sama gitu ya, tujuan kita sama. Nah yang terakhir juga untuk yang mungkin yang sedang kuliah, tapi pengen punya pengalaman bekerja waktunya main, itu boleh juga mendaftar sebagai volunteer. Nanti juga bisa email ke kita. Begitu, jadi banyak kesempatannya. Wah, ini seru banget. Oke, ini buat teman-teman nih yang mungkin sudah tertarik gitu ya, di kolom komentar sudah saya kirimkan. Ya, ini ada kelompok info program, bisa lihat di Instagram ya, waktunya_main, atau tadi ya langsung DM. Kemudian kalau misalnya mau jadi program tadi ya, atau mungkin mau jadi kakak pelatih gitu ya, tadi, wah Kak saya suka bikin pantun, atau saya suka apalah gitu ya, saya suka masak, atau suka macam-macam lah tadi ya bisa. Nah iya masak juga tuh aku. Gitu ya. Nah, itu kan, jadi kalau teman-teman mungkin merasa punya bakat-bakat yang ini ya, atau mungkin punya minat-minat yang kayaknya sayang nih kalau belum tersalurkan. Betul. Ayo salurin bareng. Mungkin jadi bisa, apalagi kan jadi bisa mengajarkan ya, atau bisa melatih adik-adik gitu ya, keterampilan tersebut, dan nanti mungkin malah sampai tadi ya dibuatkan jadi sebuah pentas atau sebuah proyek gitu ya. Iya. Oke. Itu tadi juga kita bilang kita masih menyimpan mimpi untuk bikin yang itu yang untuk bikin yang untuk kakak-kakak yang lebih besar. Itu pengen banget bikin. Semoga bisa tercapai. Amin. Tadi juga termasuk ya kalau kan mau bikin kelas production ya, mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin suka edit video ya, atau suka ya compose atau itulah editing dan sebagainya. Siapa tahu ya, mungkin kalau tadi memang visinya sejalan gitu ya, atau mungkin ingin menyalurkan bakatnya, ternyata bisa juga ya mungkin nanti menghubungi waktunya main gitu kan. Iya, bisa. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga nanti silakan kalau misalnya ada yang mau. Yang penting senang main. Yang penting senang main. Oke. Belajar.